Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas Wine ya, Hutton Bali gitu ya. Ini saham request. Jadi teman-teman ada saham request, langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya jadwalin gitu. Kita nanti bahas bareng-bareng. Oke, kita lihat ya kinerjanya si Wine ini menarik ya di 2025 Q3 ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham dibahas ya. Wine. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya ditanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research. Silahkan analisis lebih lanjut ya. Kalau memang si Wine ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk perusahaan yang listingnya di Bursa Efek itu pasti perlu 3 kriteria utama ya untuk menilai gitu. Sebenarnya ini kriteria ini berlaku gitu ya sebenarnya untuk perusahaan yang terbuka dan tertutup juga sebenarnya ya di luar valuasi. Nah, yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen ya? Karena perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungan tuh nyata, nggak cuma ngaku untung di atas kertas aja gitu. Jadi keuntungan perusahaan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, nyata gitu bisa kita nikmati. Maka kalau perusahaan yang bagi dividen, dia itu memperkaya pemegang sahamnya. Nah, kalau nggak bagi dividen, biasanya saya sih hanya curiganya hanya memperkaya pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Untuk top manajemen ya, komisaris direksi ini kan gajinya ratusan juta tiap bulan gitu. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harganya turun terus gitu harga sahamnya, ya mereka kan nggak peduli juga. Sebenarnya saya yakin mereka nggak peduli kok ya. Kenapa? Karena ya udah enak ya dapat gaji ratusan juta tiap bulan itu ya, nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu. Jadi sedangkan kita pemegang sahamnya gimana ya, kita itu cuma dapat dari dividen dan dari capital gain ya, dan itu juga kan sedikit gitu. Makanya di awal itu memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Nah, makanya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat nih, rugi terus, harus kasnya susah, terus apalagi bunganya terlalu besar ya, dia nggak akan bagi dividen ya, karena perusahaan lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu gitu. Maka kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin ya teman-teman tuh beli di bawah nilai wajar ya, beli pada saat harganya under value ya. Jangan beli ketika di harganya dipucuk gitu ya, di super premium gitu, jangan gitu, karena takutnya apa? Takutnya rawan koreksi gitu ya, koreksi floating loss gitu ya, belum tentu mau cut loss juga kan. Nah, makanya teman-teman sebelum berinvestasi ya harus gunakan akal sehat Anda gitu ya. Yang terutama itu adalah jangan FOMO. Ya, jangan mudah percaya rekomendasi, jangan mudah percaya berita, isu, rumor ya, hati-hati ya, sikapi dengan bijak. Jangan percaya kepada saya juga. Ya, jadi teman-teman harus analisis sendiri. Ya, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Nah, makanya dalam berinvestasi ya kita harus megang prinsip ya, harus sabar, harus berorientasi jangka panjang ya. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu yang besar dalam jangka waktu singkat, nggak bisa ya. Dan harus fokus pada value ya, kita hitung dulu value-nya ya dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan, baru tentuin entry price-nya gitu ya. Kenapa harus seperti ini gitu ya, kenapa saya selalu sampaikan gitu berkali-kali di tiap video, karena ini bentuk edukasi gitu ya, untuk mengingatkan teman-teman investor gitu ya. Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, enggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi kalau berdebat fundamental jangka pendek gitu ya, nggak akan nyambung, susah gitu ya, fundamental pasti kalah gitu. Kenapa? Karena harga perusahaan yang buruk, harga sahamnya digoreng naik tinggi gitu ya, setiap hari terjadi dan teman-teman bisa lihat kan gitu. Gitu. Tapi kembali lagi ya, perusahaan yang buruk gitu, harga saham meskipun digoreng naik, nanti dia kan jatuh lagi, turun lagi ya ke bawah. Faktanya kan begitu ya, dan akan meninggalkan banyak investor itu yang tersangkut di harga atas ya. Mereka nggak mau cut loss gitu ya, terus mungkin loss yang gede juga, lalu marah-marah di media sosial dan akhirnya menyalahkan bursa ya, market maker, terus menyalahkan perusahaannya mungkin kalau investasi saham itu nggak benar gitu ya, padahal mungkin pendekatannya salah gitu ya. Padahal mungkin ya kita kadang ya memang kan stylenya berbeda-beda gitu ya, cuman ya teman-teman yang memang jangka panjang memang mau berinvestasi harus pegang prinsip ini ya, dan jangan sampai kita jadi investor yang tersangkut ya, jadi salah satunya yang seperti itu. Nah, jadi memang untuk laporan keuangan si Hutton Bali ini, Hutton ya, saya nggak tahu nih cara bacanya gimana ya. Wine ini ya, si Wine aja ya. Nanti kita lihat ya laporan keuangannya dianalisis dari sudut pandang saya.
Ya, dan ini hanya sebagian kecil dari fundamental. Dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya sampai 2025 Q3. Jadi kalau kuartal 4 berjalan sekarang, terus tahun depannya gimana? Nggak tahu saya ya. Teman-teman silahkan aja proyeksikan sendiri ya, menarik atau enggak. Dan sekali lagi kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan harga sahamnya ya. Jadi kalau misalnya harga saham naik tinggi atau turun terlalu dalam ya kita nggak bahas itu ya. Nah pentingnya kenapa? Karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit ya. Nanti datanya akan dipindahkannya ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download ya, ini Excelnya gratis gitu ya, karena apa namanya, nggak ada biaya gitu ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Kenapa gitu ya saya sampaikan, ada yang kontak gitu ya ke saya gitu, minta toolnya ini sebenarnya ada gitu ya, Excel gitu, jadi makanya disimak saja sampai habis gitu ya. Oke, kita langsung aja cek wine ya. Ini kalau misalnya wine ini kan kayaknya baru, makanya mungkin masih baru ya wine ini ya, dari namanya sih masih apa ya, nggak familiar lah ya, maksudnya nggak yang saham-saham lama gitu. Saya lakukan apa ini kan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi kalau saham-saham lama saya masih ingat gitu ya nama-namanya, kode-kodenya. Nah, ini si wine ini satuannya rupiah ya, 2025 Q3. Oke, udah bener. Yang dicek itu adalah dividend payment historinya. Nah, untuk si wine gitu ya, ini bagus ya. Dia meskipun baru IPO, gitu masih relatif baru, tapi dia 3 tahun terakhir nih bagi dividen nih kayaknya. Saya nggak tahu ya ini IPO-nya kapan. Ya, ini menarik. Ya, perusahaan yang 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, artinya perusahaan ini memang ya bisnisnya nyata, keuntungan nyata ya, real, dinikmati oleh pemegang saham ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi ini bagus ya, ini layak untuk dilihat lebih lanjut gitu. Jadi ini oke, bro gitu ya. Langsung kita cek ke bagian kastara kas ya, penting kita harus lihat kastara kas, karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, yang ada di dalam dompet perusahaan, punya fungsi ya. Uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau nilai terlalu sedikit ya, kira-kira bisa nggak bayar operasional, bisa nggak ekspansi usaha, bisa nggak nanti bayar pinjaman gitu ya. Jadi jangan terlalu sedikit. Nah, tapi kalau terlalu besar, waspada juga nih kan ya. Ini kan dari 8, ada ini satuannya apa sih? Juta 8 miliar, sekarang 27 miliar. Nah, itu tanda tanya. Kenapa nih perusahaan menumpuk kas terlalu besar ya? Kelebihan kas itu bisa kita nikmati lewat apa? Ya tadi, bagi dividen lebih besar atau lebih sering, interim. Ya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada supaya beban bunganya nol gitu ya, beban bunganya makin ringan, atau buyback saham aja, simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar dan nanti akhirnya apa, EPS dan DPS nanti lebih naik gitu ya. Nah ini kita lihat nih ya, si kasar kas ini kan naiknya tinggi ya, hampir berapa persen ya, naiknya 200%, 220%. Jadi bagus. Ini kenapa nih? Bagus sih gitu. Cuman kan kita harus lihat juga kenapa ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Yang pilih langsung saldo laba. Ya. Nah, kenapa saldo laba ini penting ya? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya. Dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi, gitu ya, kalau kita pindahkan dulu datanya ya. Nih. Kita udah pindahin datanya nih ya. Nah, ini keluar nih angkanya 138, ini berapa juta miliar ya. Jadi si wine dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 138 miliar ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan memang sudah terbukti untung. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, artinya perusahaan itu nggak akan bisa bagi dividen, alias biasanya rugi melulu, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Kalau perusahaan bermasalah, mau harganya digoreng naik tinggi berkali-kali lipat, saya nggak akan beli, nggak akan peduli juga gitu ya, nggak akan terpancing juga gitu ya. Jadi hanya paling lihat aja laporan keuangannya, dan kadang suka nunggu di forum itu nanti ya apa yang marah-marah gitu ya, kadang suka apa ya prihatin juga lah gitu ya. Cuman ya kembali lagi ya, resiko ditanggung masing-masing gitu. Oke, jadi ini perusahaan yang bagus ya, terbukti untung. Langsung cek ke bagian ekuitas semilika yang ini nilainya. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, saya sebenarnya nggak suka ya sama perusahaan yang apa namanya satuannya rupiah gini, kan angkanya banyak ya, errornya takut tinggi gitu. Nah ini kita udah sama ya, udah cek. Nah ini kita lihat ya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal, nilainya 0,72. Artinya si Wayne telah menghasilkan profit itu sebesar 0,72 lah kali modalnya. Ya jadi misalnya ibarat teman-teman modalnya 1 miliar, udah profit itu 720 juta. Ya, belum balik modal secara rasio ini. Tapi kalau misal kita tambahkan dividen yang telah dibagikan, mungkin bisa aja udah 1 nilainya. Kalau udah 1 nih, berarti udah balik modal
gitu kan. Jadi modal 1 miliar udah untung 1 miliar gitu ya. Jadi ini perusahaan kalau masih di bawah 1 ya masih bertumbuh ya. Tapi kembali lagi, cek dulu dengan rasio saldo laba, cek dulu dengan saldo laba yang udah pernah dibagikan ya, dividen yang pernah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang bagus ya. Nah, untuk perusahaan yang baik ini memang dihargainya premium ya, secara PBV 1,65 ya. Saya carinya di bawah 1 biasanya gitu. Lalu kita langsung cek aja ke bagian laba rugi ya. Cek langsung penjualan ya. Nah, ini kita lihat dulu penjualannya ya. Ini penting sekali ya penjualan. Kenapa? Gitu, karena ciri-ciri perusahaan yang bertumbuh adalah ciri-ciri yang pendapatannya cenderung naik gitu ya. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini dia dibutuhkan oleh customer ya, disukai oleh customer gitu. Jadi dia naik nih, bagus ya. Nah, nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba bruto yang ini. Ya, laba brutonya keluar nih ya. Nah, ini penting gitu ya, laba bruto ini penting. Kenapa? Karena untuk melihat gross profit marginnya. Apa Pak? Jelaskan laba brutonya itu. Laba bruto itu adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ya menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Ini gross profit margin 41%. Jadi teman-teman menjual barang 100.000 ya, ambil untung kotor itu 41.000. 59.000 itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi carilah gross profit margin yang setinggi mungkin, setebal mungkin, supaya apa? Supaya nanti semakin besar juga laba bersihnya ya. Dan sekarang gross profit ini tadi untuk melihat ini keunggulan kompetitif produk perusahaan gitu ya. Kan ibarat kayak teman-teman jual barang 100.000 modalnya 10.000 gitu kan, berarti gross profit marginnya kan berapa tuh? Jual barangnya 90.000 ya, harga modalnya 10.000, kan itu kan tinggi sekali gitu ya, marginnya tinggi sekali gitu ya, marginnya besar lah gitu ya. Dijual 100.000 untungnya 90.000 kan jadi 90% ya gitu. Jadi cari yang setinggi mungkin gitu ya. Karena apa? Nanti si gross profit nanti akan dikurangi oleh nih beban usaha, beban operasional kan, beban lain-lain lah, beban pajak, nanti keluar laba bersih yang ini nilainya ya. Penting ya laba bersih gitu. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini udah dipindahkan, dan ini kita lihat ya untuk laporan laba rugi pendapatannya naik ya, gross profitnya agak turun, net profitnya juga agak turun ya. Kenapa turun ya? Nggak tahu, cari aja di beritanya gimana gitu ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian PER-nya ya, dan perusahaan ini PER-nya udah ya borderline lah ya, di bawah 15 gitu ya, belum di bawah 10 banget, PER-nya 12 kali gitu. Jadi nggak tahu nih masih murah atau enggak ya. Kalau secara PER rata-rata misalnya kita pakai patokannya 15 ya, ini udah agak murah sebenarnya ya. Oke, setelah itu kita langsung cek aja ke bagian arus kas ya. Arus kasnya ini cek selalu ya, penerimaan kas ya, yang ini cash receipts. Ini harus kita cek selalu gitu. Kenapa? Karena karena si uang kas ini, penerimaan kas ini adalah jumlah uang kas yang diterima dari customer. Customer kan bayar pakai duit tuh ya, pakai uang. Nah, uang itu diterima atau enggak gitu ya. Ini kita lihat dari rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya. Kalau rasionya tinggi gini ya, 122% ya yang sekarang, artinya itu customer bayar lebih tinggi dibandingkan harga barang yang dijual ya. Misalnya gini, teman-teman jual barang 100 juta ya, customer bayar 122 juta. Loh, kok bisa lebih tinggi? Karena 22 juta itu bisa jadi dari utangnya si customer yang belum bayar sebelumnya gitu ya. Jadi si perusahaan menagih piutang-piutangnya gitu ya. Jadi cari yang setinggi mungkin gitu ya, rasio mendekati 100% gitu. Lazimnya itu 100% ya, normalnya idealnya. Nah, kalau lebih gitu ya dilihat dulu situasional ya. Kita lihat dengan periode-periode sebelumnya atau periode-periode setelahnya gitu ya. Karena normalnya untuk perusahaan yang seperti ini biasanya 100% juga udah bagus ya, kayak gini gitu. Loh, kenapa penting Pak uang kas itu dilihat ya? Karena tadi kan uang kas punya fungsi bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi jangan sampai ada uang itu nggak tertagih gitu ya, customer nggak bisa bayar gitu. Jangan, nanti perusahaan itu yang nanti kesulitan sendiri gitu, nanti bergantung sama pinjaman ke bank atau nggak suntik modal ya. Nah, itu kalau teman-teman udah sering lihat video saya yang perusahaan-perusahaan bermasalah, pasti udah ngelihat ya pola-pola arus kasnya, dan sudah paham pastilah penjelasannya ya. Oke, kita langsung aja cek langsung ke bagian net CFO-nya. Jadi uangnya udah diterima nih ya, 263 miliar, bayar supplier, bayar administrasi, bayar pajak, bayar bla bla bla. Nanti keluar net CFO ya yang ini. Nah, ini kita lihat ya nih. Nah, ini nih pembelajaran nih menarik ya. Gini. Ini lihat ya, periode sebelumnya ini kan dia negatif. Ya, yang bagus tuh positif seperti ini. Artinya apa? Perusahaan yang CFO-nya positif, artinya perusahaan tuh uangnya tuh nggak habis hanya untuk bayar operasional.
gitu. Customer baru 63 miliar, bayar operasional masih ada sisa 43 miliar. 43 miliar. Lihat nih di periode sebelumnya, dia negatif. Artinya apa? Bisnis ya waktu yang sebelumnya, di periode sebelumnya, uangnya itu hanya habis untuk bayar ini operasional. Nggak nutup lagi. Ya, uangnya diterima cuma 214 miliar, buat nutup operasional nggak muat, nggak cukup. Akhirnya apa? Nombok. Kurang berapa nih? 339 juta. Gitu. Jadi carinya yang positif gitu. Teman-teman bisa nggak bayangkan punya bisnis uang operasional lebih besar gitu dibandingkan uang yang terima dari customer. Kan nggak bisa, secara jangka panjang nggak akan bagus gitu ya. Nah memang untuk yang periode sebelumnya gitu ya, ini dia kan negatif gitu. Kalau negatif sekali masih bisa ditolerir ya, makanya selalu cek kuartal-kuartal setelahnya, karena bisa jadi hanya terjadi di satu kuartal tersebut gitu ya. Oke, jadi ini udah kita lihat ya, ini udah nilai positif. Nah, untuk CFI-nya ini bagusnya nilai negatif ya, artinya perusahaannya berekspansi usaha ya. Dia belanja modal gitu, harapannya perusahaan semakin lama semakin besar. Lewat mana ya? Ini nih, tuh perolehan aset tetap ya nilai negatif. Kan yang nggak tahu nih beli alat, beli apalah, cek aja nih di CALK-nya. Ya nilai negatif. Nah, untuk CFI-nya memang ini nggak seagresif yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan dia 13 miliar nih ya, ekspansinya ini cuma 1,4 ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian aktivitas pinjaman ke bank ya. Nah, ini menarik ya. Carinya yang nilainya negatif seperti ini. Artinya apa? Kalau dia negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjaman yang ada gitu. Dan ini kita lihat gitu ya. Nih, ya kalau nilainya positif, dia tuh ambil pinjaman tuh 259. Kalau nilai negatif dia bayar pinjaman. Tuh ya, kalau bayar dividen dia nilai negatif. Ya, jadi cari yang negatif karena perusahaan berusaha untuk melunasi pinjaman yang tadi. Nah sekarang kita lihat nih operasional sebelum yang di periode sebelum kan ini negatif. Ya berarti kan dia nggak ada uang cukup untuk bayar operasional. Dia akhirnya akan mengambil pinjaman tuh. Ya gitu. Jadi dia bergantung sama pinjaman untuk bantu bayar si operasionalnya. Maka dia CFF-nya positif. Kembali lagi, kalau sekali di periode terjadi nggak masalah. Gitu. Tapi kalau berturut-turut kan nggak bagus ya gitu. Makanya ini pembagian dividen yang mungkin nggak sebesar yang sekarang ya. Kenapa ya? Masih ada utang yang ya maksudnya posisi operasional dia masih belum kuat, yang nggak kurang bagus gitu. Jadi yang pola sekarang ini bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas yang besar ya. Ini sih kemungkinan bisa bagi dividennya tahun depan gitu karena sehat gitu. Kalau posisi kas yang ini kan dia kurang sehat gitu ya, nggak kurang bagus gitu kalau melihat kita dari arus kas ya. Nah, jadi saya mau intip dulu ya untuk rasio lancarnya sebentar ya. Rasio lancar ini 278, 99, jadi rasio lancar ini bagus ya. Resiko rendah untuk jangka pendek gitu ya. Dan untuk kas rasionya ini 27, ini 99 ya, karena ya kan kas rasio. Tapi kalau misalnya kita bandingkan kas dengan short term debt-nya ya ini 67 ya. Jadi kalau misalnya 67 seperti ini, kasnya segini, berarti harapannya gitu ya, dia harus bisa nutup lewat si arus kasnya ini. Nanti harus sehat seperti ini ya. Jadi kalau dia sehat seperti ini gitu, polanya plus min, nanti dia lama-lama hutangnya bisa habis juga ya, bisa sehat gitu. Kedepannya bisa lebih ringan bunganya. Lalu untuk jangka panjang ini 130 ya, jangka panjang sih masih relatif aman ya gitu. Cuman kembali lagi ya, penting sekali gitu kita berpaku dengan tadi lihat rasio hutangnya dan juga lihat ini secara operasionalnya ya. Kalau operasional bagus seperti ini gitu ya, hutangnya nanti bisa makin lama makin habis karena tadi perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya. Ini kan kayak gini kan berarti dari operasional gitu ada sisa, dia bisa bayar pinjaman, bayar dividen, bayar ekspansi dan ada sisa. Gitu. Oke, jadi data-datanya udah kita pindahkan ya untuk si Wine, dan si Wine ini perusahaan yang baik ya. Secara pembayaran dividen dia jelas ya 3 tahun ke belakang bagi dividen bagus. Lalu untuk saldo laba yang positif telah menghasilkan total profit sebesar 0,72 kali modal ya, meskipun ini pasti udah 1 lebih ya. Lalu PBV-nya ya dia premium ya 1,65. Kalau saya cari di bawah 1, PR-nya udah cukup murah lah ya, di bawah 15, di PR 12 ini. Dan secara pola arus kas tadi udah dijelaskan ya, ini perusahaan yang periode sekarangnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, itu aja untuk Wine gitu ya. Nah, nggak tahu nih teman-teman, Wine menarik nggak ya? Boleh sharingkan ya di kolom komentar gitu pendapatnya gimana untuk si Wine ini. Dan kalau teman-teman ada request saham boleh sampaikannya di kolom komentar supaya nanti saya jadwalkan, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan aja gitu ya, nanti akan saya respon. Dan informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, collab dan juga sponsorship gitu ya, silahkan hubungi saya gitu ya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video.
Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga pendapat dari saya ini, analisis dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman gitu ya dalam menilai suatu perusahaan gitu ya. Dan ingat gitu ya, semua yang saya sharingkan di sini silahkan analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan percaya saya gitu ya. Oke, jadi itu aja. Sekali lagi thank you udah menyimak analisis saya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.